Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue, Sky Al-Mukarram Sitorus. Orang biasa yang keren. Cikiciu, ahai. Bintang tamu kita kali ini, maaf nih kalau seandainya kalian lihat gue agak deg-degan, soalnya emang beda nih bintang tamunya nih ya. Bintang tamu kita kali ini tuh seorang perempuan multi talenta. Luar biasa. Cantik jangan ditanya. Itu udah, nggak usah ditanya kalau itu. Cantik udah pasti, multi talenta, DJ, aktris film, terus penulis lagu, dan sebentar lagi katanya dia mau jadi pelawak. Bahkan terakhir profesi dia adalah buka penangkaran kura-kura. Siapa lagi kalau bukan Zoe Levana. Selamat datang, Zoe. Bentar, kata siapa mau bikin penangkaran kura-kura? Oh enggak ya? Ya nggak salah sih, cuma kayak kata siapa? Tapi bener. Ya ada sempat mikir sih, tapi kayak kata siapa itu baru mikir doang. Oh iya? Heeh. Sempurna. Sempurna. Seakan seolah-olah gue Demian bisa baca pikiran. Enggak. Itu bercanda aja tadi. Okay, aslinya memang mau buka penangkaran apa? Penangkaran Landak? Enggak, sebenarnya nggak gitu. Jadi sebenarnya gini Kak, I loved animals since I was a kid. Jadi dari kecil tuh aku suka banget sama binatang. Jadi akhirnya kayak, oh kenapa ya kok nggak bikin kayak ya udah penangkaran apa kayak gitu. Kura-kura lucu sih. Dan kebetulan di rumah kayak aku punya I think around 3 kalau nggak salah. Jadi dulu aku punya yang gede banget, namanya Black Bass. Satu lagi namanya Rex, dan satu namanya Ukwe gitu. Ukwe. Jadi kayak ada 3. Makanya aku mikir, atau aku bikin penangkaran kura-kura lucu sih gitu. Berarti bener juga gue ya? Nggak salah, makanya aku bingung kok tahu ya. Berarti kamu suka binatang? Suka. Aku tuh kalau sama teman-teman tuh suka dianggap anjing. Berarti kamu suka sama aku nggak? Wah. Bisa masuk dong ya kan? Jokesnya masuk. Kakak stand up berarti? Enggak, aku nggak stand up. Kenapa kakak nggak stand up? Nggak lucu. Ini lucu. Depan kamu aja. Bisa dia. Tapi kamu tuh sekarang udah jadi supermodel katanya. Kemarin tuh sempet ikut kayak a competition gitu di luar, di Thailand. Namanya tuh Supermodel International di tahun 2022 gitu Kak. Mewakili Indonesia? Yes, bener. Itu maksudnya berangkat ke sana atas nama pribadi atau memang Atas nama Indonesia. Jadi waktu berangkat itu bukan atas nama, oh iya Zoe Levana. Kalau dipanggil tuh bukan kayak Zoe come here, bukan. Indonesia sini. Yang maju aku tapi. kirain yang maju semua gitu. Bukan. Hah? 280 juta jiwa kan maju semua ke Thailand, mau perang itu namanya. Ngeri kali ya. Kali. Bukan, itu yang maju aku tuh. Jadi kalau dipanggil tuh Indonesia gitu. Oke, oh iya. Maju. Tapi itu ikut kompetisi itu daftarnya dari mana? Daftarnya tuh dipilih sih Kak waktu itu. Oh, ada maksudnya ada kompetisi sebelumnya. Jadi waktu yang ini tuh khusus Kak. Jadi waktu itu terpilih aja, aku dipilih by like this one person gitu. Jadi orang ini itu kayak apa ya namanya, panitia ya. Let's say kayak panitia gitu ya. Jadi panitianya itu kayak seleksi aku bener-bener. Terus kayak dia milih aku gini Kak, karena aku bisa bahasa Inggris. Terus bisa kalau misalnya diajak ngobrol itu cepet gitu loh Kak pemikirannya. Oh ya aku tahu ini. Terus kayak attitude aku bagus. Dan aku gak gampang capek. Terus aku kan udah punya basic model dari umur 12. Jadi he was like, okay, catwalk udah bagus, semuanya udah oke, badannya juga oke, gak overweight, oke. Langsung aduh jangan gitu Kak. Terus langsung kayak oke. Saya jadi insecure. Gak gitu Kak, kan standarnya model. Oh iya benar. Jadi ujung-ujungnya dia kayak oke, kita training kamu. Aduh trainingnya pendek banget Kak, cuma seminggu. Aku panik waktu itu, masih inget banget. Kayak jadi oh my god, ini bener gak sih? Aku takut banget gitu. Ternyata di Thailand fun juga ya gitu. Aku mikirnya kayak wah aku kayaknya di Thailand ini bakal kayak ngeri banget. Aku bakal kayak
takut dijahatin gitu sama negara-negara lain. Ternyata orang-orangnya baik-baik gitu. Itu yang di Thailand, orang Thailandnya ada ikut. Ada. Itu perempuan semua atau ada bencongnya? Wah itu perempuan semuanya dong, nggak boleh dong. Kan kita kan nggak tahu kan. Kan di Thailand juga kita nggak tahu yang mana yang perempuan itu tiba-tiba. Perempuan, Kan bukan yang sih? perwakilan Thailand cuma satu. Oh iya, cuma satu ya. Mm-mm. Dia punya perempuan itu. Perempuan, tulen, cantik. Berarti kamu dari umur 12 tahun udah ada basic model. Dipaksa sama orang tua apa gimana? Ya, Sama enggak mama kamu dong, apa ya? enggak dong, Enggak ya? enggak dong. Jadi kalau misalnya modeling itu dari umur 12, Memang suka. emang suka. Dan itu pun karena back then, waktu kecil itu I was bullied. Terus I told my mom about it, kan aku bilang, "Mah, aku dibully mah gini. Aku masih ingat banget. Terus my mom was like, "Oh iya, kamu apa ya?" Mama itu lucu bilang gini, "Kamu harus balas dendam." Dan aku kan waktu kecil kan polos ya, jadi aku ngomong gini, berarti harus kenapa gitu kan? Dibunuh mah? Bukan, kamu tuh harus balas dendam dengan karya. Oh yaudah aku coba apa ya yang apa gitu. Aku akhirnya kayak coba deh aku mau modeling dulu. Ternyata suka kak. Modeling tuh ternyata menurut aku sesuatu yang keren gitu ya. Dengan belajar jalan. Terus juga ternyata di modeling itu bukan cuman oh ya fisik doang, tapi juga belajar attitude. Dan modeling itu ada banyak kak. Mau modeling komersial, mau modeling buat catwalk, atau mau ke pageant arahnya. Aku cobain semuanya. Ternyata semuanya seru juga sih. Ada keunikan masing-masing. Dan aku pelajarin semuanya gitu. Kamu dibully SD itu SD. SD. Kelas 7 lah. Dibully karena apa? Masa ada orang secantik ini dibully maksudnya gimana sih? Saya masih nggak masuk akal maksudnya gimana? Dibully tuh gak harus karena cantik sih kak. Dibully tuh bisa karena anything sih kak. Iri Aku juga mungkin karena iri kali atau apa? I don't know. Aku juga bingung sama Dibulinya kayak sekarang. mana? Kamu dikata-katain, dijorok-jorokin atau? Aku seneng ya kak kalau misalnya dibully itu didorong gitu, atau kayak kayak wah kamu kayak gini. Aku seneng karena aku ada bukti. Kalau dibully yang aku maksud tuh gak ada bukti, jadi bingung gitu cara kata Kayak yang ngomongin kayak gimana. diomongin dari belakang gitu atau? Itu udah pasti. Itu kayak aku nggak anggap bully lagi sih kalau misalnya diomongin di belakang. Itu udah kayak gosip kan. Jadi kayak Dijelek-jelekin di depan kelas gitu. lebih ke apa ya? Pernah aku sekali itu kayak lebih ke gini sih kak. Misalnya nih di kelas tuh ada 23 anak. Aku yang terakhir dong 20 karena namaku Z, Zoe. Terus nanti kalau misalnya ada 2 grup A sama B, ya udah aku paling terakhir. Terus nanti kalau misalnya aku disuruh ke grup A, jangan, aku nggak mau sama Zoe sama grup B aja. Ke grup B, masa di sini Zoe enggak sama yang grup A aja. Terus aku cinta banget sama gurunya, lucu banget. Kalau gurunya baik, gurunya bakal bilang gini, oh ya udah kalian nggak boleh gitu. Ini temennya kalian loh, Zoe loh. Ya udah Zoe kamu di grup A. Kalau gurunya baik, gurunya ngomong gini, oh ya Zoe nggak ada yang mau sama kamu main sama Miss aja. Gitu gurunya. Itu parah banget. Jadi ujung-ujungnya ya udah aku merasa kayak wow, sendirian banget ya. Itu satu. Terus pernah sih kayak di kelas, aku lupa deh karena apa. Aku tuh nggak denger atau apa gitu kan. Waktu itu terus aku tuh mau nanya sama temenku, guys ini tadi ngomong apa ya gurunya? Terus kayak jangan kasih tahu ya. Itu kayak enggak, ngomong apa ini, aku nggak bisa kerjain kan. Jangan dikasih tahu, udah diem aja gitu. Biar Zoe nggak dapat nilai bagus gini. Ini beneran, aku takut kan nggak dapat nilai bagus waktu masih SD. Kasian banget aku kayak apa ini beneran. Terus akhirnya aku nangis. Waktu nangis, gurunya masuk. Terus, aku karena takut ngomong kan. Aku nangis, terus guru nanya, Zoe kenapa nangis? Terus ada yang bully aku ngomong, enggak kok Miss, kita cuma mau bantu Zoe-nya nggak ngerti, kita mau bantu tapi Zoe-nya keburu nangis duluan karena terharu kali ya Miss, nggak tahu. Kayak ya udahlah aku diem aja deh gitu. Ya gitu-gitu. Satu kelas itu? Satu kelas, satu angkatan sih, tapi ada ya nggak semua orang yang ngebully aku, maybe 3 orang 2, itu 1.
Ya. 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Artinya gimana? 4, 3, 2, 1. Orang itu ada beberapa yang ya di sisiku, temanku lah. Tapi kalau misalnya sekarang udah agak lost contact ya, karena mereka SMP sih, dari SD SMP sih. Kalau yang dari SMA ada yang masih kontak 1 orang gitu. Tapi kemarin katanya kamu habis pulang dari Kamboja. Iya. Nah, Gak tahu, enggak canda-canda. Enggak canda-canda. yang kanan yang Aku kiri. yang kanan enggak canda. Aku Kak, perform di situ. DJ. Kan main. Wah, itu iya. Terus seru nggak? Seru dong. Tapi kamu di apa dunia DJ kamu itu udah sampai mana sih maksudnya? Kamu dari model suka ke model terus tiba-tiba ke DJ gitu. It was like apa ya? Itu sesuatu yang agak maybe people don't expect. Soalnya gini, aku tuh sebenarnya suka banget musik, Kak. Oh. Sebelum modeling kayaknya dari dulu suka musik deh, Kak. I've always wanted to become a musician from a very long time. Oh iya. And then kayak ketika aku suka sama music kayak EDM gitu, people were like, "Oh, really?" gitu. Nah, aku tuh udah apa ya? DJ itu maybe I think around 3 years, I think. Udah 3 tahun. Oh ya baru 3 tahun loh. Iya. Tapi udah bisa, maksudnya udah jago. Lumayan lah, sebenarnya aku nggak bisa panggil diriku jago ya, karena itu buat orang lain untuk ngejudge gitu. Dan aku pun juga nggak terlalu nge-highlight aku nge-DJ banget sih, Kak, karena apa ya, aku juga itu masalah brandingan kan, Kak. Aku juga nggak minum. Ketika aku DJ aku nggak minum. Haus Aku orangnya bibir kering gitu nggak? Apa gimana? udah gitu, nggak minum alkohol. Oh, nggak minum alkohol. Kirain DJ puasa. Bibir kering. Tapi kadang-kadang juga aku nggak minum air putih juga Oh, karena iya. waktu perform. Aku juga nggak nge-vape, aku nggak ngerokok juga, aku juga nggak ada tato gitu. Itu juga masalah brandingan aku juga sih. Aku ambil DJ itu karena pure hobi aku banget dan aku tuh gini, Kak. Dulu banget tuh aku kan mainnya techno. Cuman karena aku dulu punya road manager, dia bilang sama aku gini, kamu harus main komersial, kalau enggak kamu karir DJ-nya mati di sini. And I was like, you're not wrong, itu benar. Akhirnya aku ambil semua genre, which is well basically everything. Aku akhirnya open format, sekarang bisa semua genre. Cuman masalahnya karena aku kadang-kadang nge-publish aku DJ dikit kan, which is cuma di story aja, di feed gak ada. Dan kadang-kadang ada beberapa clippers juga yang nge-clip aku nge-DJ. Aku keselnya satu, Kak, kalau misalnya di DJ komersial itu satu. Orang-orang kalau jadi DJ cewek itu salahnya satu, Kak. Salahnya dilahirin cewek, Kak. Oh gitu. Iya, karena kalau misalnya aku DJ dan aku cewek, wah ini pasti nggak bisa main pakai flash disk doang dicolokin gini. Aku kayak emang gue salah, Kak, dilahirin cewek, Kak. Coba kalau aku cowok DJ main lumayan gitu. Padahal banyak juga DJ cowok yang pakai flash disk doang. Ya ada juga, cuma maksudnya Iya. kayak apa ya? Ya capek lah gitu, kayak udah capek-capek main, udah kayak wah ini cuma di sync doang, aku nggak pakai sync gitu-gituan. Ya elah. Lu pakai HP, bisa HP lo. Lu bisa joget-joget doang kan? Gak bisa apa-apa kan lu, bakal gitu kan dia. Yang ngomong-ngomong gitu mah suka gitu tuh biasanya. Ya begitulah, Kak. Nah. Makanya aku nggak terlalu highlight nge-DJ sih, Kak, karena ya maybe orang-orang kurang paham lah kalau misalnya DJ itu seperti apa gitu. Dan itu kan dunia malam ya, jadi kayak ya aku kurang apa ya nge-post lah tentang itu. Cuman aku emang hobi sih. It's really fun, makanya aku kepengen highlight sebenarnya kalau misalnya tentang DJ itu sebenarnya nggak semuanya, nggak berkali-kali. Aku tuh perform itu malam itu nggak setiap kali. Kadang-kadang aku juga ada perform buat event running. Kemarin itu di siang hari juga ada, di pagi hari pun juga ada. Menjelang azan subuh ada nggak? Belum ada. Subuh jam berapa ya? Ya, kayak Jam 5, setengah 5 gitu nggak? belum, Kak, kalau itu mah. Aku mah jam Kirain. 8 ada, pagi ada. Pagi biasanya event running tuh jam-jam segitu ya, jam 8, jam 9, Iya. jam 10. Iya bener. Jadi Iya. mereka selesai running gitu. Biasanya sore-sore gitu ada juga gitu. DJ itu genrenya apa aja sih? Wow, nanya genre dia.
Banyak banget Kak. Aku aja sampai bingung Kak, sekarang ada banyak banget. Ini ya, kita ke techno dulu Kak. Iya. Ini genre favorit aku dan dulu tuh aku underground parah. Jadi dulu itu aku dulu kenalnya itu cuma techno doang Kak. Aku kira techno cuma ada satu. Enggak. Ternyata ada hypnotic techno, raw techno, ada psytrance, ada trance biasa, ada psychedelic techno, ada driving techno, ada peak techno, ada techno pusing kan? Ada commercial techno, techno yang hyper techno sekarang, terus ada techno bounce kalau nggak salah, lupa deh kemarin apa ya. Ada banyak Kak. Itu baru dari techno doang. Itu baru techno doang. Ya udah, nggak usah dilanjut deh. Udah Kemarin itu. ada juga Kak, breakbeat kan Kak. Eh, Aku tuh dulunya Kak, I'm so sorry to say, aku tuh dulu anti breakbeat Kak. Terus karena diharuskan untuk ikut pasaran komersial, akhirnya coba BKB. Tau nggak apa? apa tuh BKB? Breakbeat kejut bahu. Jadi kalau lari gini. Oh gitu. Ini BKB nih. Iya, ini BKB nih. Kalau breakbeat kan gini Kak. Kalau BKB gini. Ini anak-anak BKB pasti begini nih ya. Kalau nari gini. Tet teret 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 gitu. Oh dia berarti ya, inspirasinya dari ini ya, dari joget-joget India ya. Aku juga bingung, nggak tahu tiba-tiba dibikin. India kan ya joget-joget bahu gitu kan. Gila. Dari satu genre aja udah banyak banget sub-subnya tuh ya. Ada banyak banget. Wah, nggak ngerti gua. Jangan. Sekarang Sampai udah otak gua nggak nyampe, Udah banyak banget Kak sekarang. Nggak nyampe. Tapi kamu kan sebenarnya kan pintar ya. Ya, begitu. Iya kan? Apalagi kalau dilihat dari kalau kita dengar dari obrolan kita tadi, kamu bilang kamu tuh takut banget nggak bisa dapat nilai bagus. Berarti nilai kamu bagus dari maksudnya sering banget dapat nilai bagus di sekolah dong. Ya kan? Lumayan Tapi sebenarnya. kenapa kamu disebut BK? BK kayak gimana maksudnya? Bocah kosong. Oh, itu. Jadi gini Kak sebenarnya. Aku ada satu nilai jelek di apa ya, semua pelajaranku, yaitu bahasa Indonesia. Dan itu aku akuin. Kalau misalnya nggak percaya, you can ask my mom. Boleh tanya mama. Dan nilaiku jujur aja jelek. Dan ini bukan cuman dari aku, adikku juga seperti itu. Dan gini Kak, bahasa Indonesia aku itu kan kurang. Ketika dulu-dulunya Kurang berapa aku podcast. tambahin? Kurang 100. Gampang. Jadi gini Kak, kemarin itu, jadi awal-awal aku masuk dunia entertainment yang apa ya, podcast gini, itu aku masih muda banget itu, kayaknya 15-an ya, 15-an, 16-an, 17-an lah, di sekitar 15-an ya, 15-an. Nggak, ini orang sebelah dari kemarin nih. Setiap gua ngobrol sama cewek cantik, nyala dia. Nggak Ngebor dia. Udah Kak, nggak apa-apa Kak, dia Nggak, kemarin gua ngobrol sama Jenda, senyap aja tuh. Ngobrol sama Semi senyap aja. Dia ngobrol sama Deanda, sama Zoe, pokoknya sama-sama cewek-cewek cantik dia nyala. ini marah tuh Kak, sabar Kayaknya ya. dia iri, sirik. Ajak aja Kak di sini Kak. Suruh duduk sini Kak, ini kan ada nih. Jangan berlumpur ntar. Oh, iya. Lumpur semua dibawa, ngebor dia. Oh, ngebor, Maku iya. bumi dia. Iya. Kayaknya nggak terima banget kayaknya kalau gue sama duduk santai gitu ngobrol sama cewek cantik, nggak terima. Maafin Ini tetangga udah sebelah ya. apa-apa, dia tunggu aja sih. Maafin tetangga sebelah ya. Terus? Jadi sebenarnya kan karena masih muda tuh Kak. Maybe aku terlalu labil ya Kak ya. Jadi aku masih inget banget dulu tuh Kak dikasih skrip kan. Zoe, nanti waktu kamu itu podcast ini skripnya ya. Pas duduk Kak, aku tuh bingung banget karena ada beberapa pertanyaan itu off script. Jadi waktu aku ditanyain, ternyata di off cam itu ada yang bilang gini, Zoe itu kurang ngerti singkatan, bahasa Indonesianya kurang, tanyain aja. Nah, aku bingung, Zoe kamu ngerti ini nggak gitu. Aku spontan dong Kak. Uy, Nggak spontan juga, cuma maksudnya spontan menjawab apa yang ya udah. Jadi dulu itu aku tipe orang yang apa yang ada di pikiranku aku ngomongin aja. Jadi aku nggak sempet mikir panjang gitu Kak. Waktu itu masih kecil ya, jadi aku oh ya udah aku
jawab aja gini gitu. Tapi sekarang udah tahu singkatan-singkatan itu udah tahu. Ya ada beberapa yang ya lumayan lah. Kayak yang sebelum-sebelumnya ditanyain udah tahu dong. Ya udah. Misalnya kayak KTP gitu udah tahu kan. SIM gitu. Udah. BPJS. Iya. Tahu kan? Tahu. Benar. SKCK tahu nggak? Cukup Kak. Cukup Kak. Cukup di situ saja Kak. Tapi iya kayak gitu Kak. Tapi sebenarnya dibilang apa ya? Dibilang kasian sih, lumayan kasian ya waktu kecil ya. Jadi kayak waktu kecil itu ya itu, aku tuh nggak pernah baca komen juga. Jadi waktu selesai podcast, mereka selalu bilang gini, good job gitu. Jadi kayak bagus gitu. Jadi kayak oh, aku kira aku bagus gitu di podcast. Terus memang bagus kok, hasilnya kan bagus maksudnya. Kan aku nggak tahu. Rame kan? Tapi gini Kak, kan bagus buat TV stationnya, Iya, bagus buat tontonan buat memang. tontonannya. Tapi gak bagus buat aku dong. Karena ujung-ujungnya orang bilang aku bodoh. Jadi after that, aku jadi kayak, aku pernah sempet waktu itu, jadi selesai beberapa kali kayak bikin podcast gitu kan, udah lumayan banyak. Aku inget deh, aku itu lagi nonton salah satu podcast, terus aku baru sadar sesuatu. Kayak aku baca komen kan, kok komennya gini semuanya ya, kayak kok bodoh, kok ini. Aku nggak enak gitu dibilangin bodoh karena I'm not that dumb. Aku nggak bodoh sebodoh itu sih gitu. Jadi aku ya mau belajar sih Kak. Kayak ada orang bilang ini, katanya Indonesia jelek. Ini udah lumayan. Iya karena aku panggil guru les nih buat Indonesia aku. Aku juga nggak mau sebodoh itu. Kan apa ya maksudnya? Boleh lah bikin kesalahan tapi boleh dong belajar. Tapi kamu dari situ kamu ini bawa akhirnya hire guru les bahasa Indonesia. Iya. Oh ya? Iya. Really? I did. Like I did, bro. Like I was like, yo, no, I don't want to be like that. I don't understand what Yeah, like bro, like, you know what I mean, bro? You know what I'm saying, bro? Like I did that, bro. I know what you mean. Yeah, bro. I was like, I can't do that shit, bro. Like, I was like, yeah, I got it, yeah. Aku kan bahasa Inggrisku kurang ya. Karena gini Kak, aku hire guru les tuh karena ada beberapa vocabulary aku itu kurang. Dan ternyata kayak oh ya udah ternyata guru les tuh penting. Kamu di rumah sama mama, sama adik sama papa biasanya bahasa apa? Kalau sama mama papa Indonesia, tapi kan yang sehari-hari. Yang sama guru les itu sekalian buat acting. Karena actingku itu perlu bahasa Indonesia yang bagus. Dan kadang-kadang Indonesia aku itu terlalu baku. Kalau sama adikku Inggris. Contoh terlalu baku itu gimana? Kamu ngobrol terlalu baku itu gimana? Ada beberapa kali. Itu ini kan apa temannya Cala kan? Raja Wakanda. Maksudnya? Cala, Mbaku, kan ada tuh. Mbaku kan ada. Oh iya. Kamu nggak nonton ya? Enggak. Ah ya udah. Next. Oke. Contoh kamu ngobrol baku itu seperti apa? Contoh ngobrol terlalu baku itu waktu aku bikin lirik buat Indonesia. Aku present ke MNC kemarin. Dia bilang gini, Zoe, lagu kamu tuh bagus, nadanya pun bagus banget. Cuman yang kamu bikin ini, kayaknya kamu perlu lirisis deh. Maksudnya kayak perlu panggil orang lirik lagi deh. Karena artinya bagus, tapi liriknya terlalu baku. Kayak kamu nge-google terus di-translate gitu dari Inggris ke Indonesia. Aku kayak iya, aku translate dari Inggris ke Indonesia Kak. Gitu. Aku kayak aku gituin. Apakah kamu sedang sendiri gitu-gitu ya? Iya lagi, ini kok tahu? Kok tahu? Aduh, iya lagi. Kan tadi gue bilang, gue Demian bisa baca pikiran. Serius, ada indra ketiga berarti. Ke-6 berarti. Ke-7 malah. Ke-7. Gila, ngeri banget cuy. Coba dong. Kamu tuh mulai main film tuh kapan? Wow, dari kapan ya? Lupa deh. 2015? Kok 15? Sorry. Udah umur 15 tahun berarti. Umur 15 tahun berarti 16 kan, 16. 2020 dong? Ya 2020. Ada tisu nggak? Kenapa? Aku kedinginan. Kedinginan? Oh, Lagi kedinginan. sakit dikit karena akhir-akhir ini hujan ya. Oh gitu. Jakarta hujan terus, pengen ke Bali. Tapi Bali juga
ya Banjir. hujan terus banjir. Jadi pertama kali kamu main film tuh dari 2020. Iya. Itu pasti berawal dari model tadi dong. Iya, benar. Iya kan? Iya. Itu pertama kali main film dan jujur aku pertama kali main film itu Tenter ini ada apa sih? Pada ngomong apa sih nih? Hah? Lu mau ngapain? Oh, ambil tisu. Tiba-tiba lewat dong. pertama kali main film itu sih Kak. Takut banget. Itu tisunya tisu. Itu lantai dipel tolong ya. Iya. Maaf. Wait, thank you. Wait. You are welcome. Wah. Iklan nih masuk. Nggak apa Kak, siapa tahu sponsor. Yoi. Berarti maksudnya titik balik karir kamu tuh berarti dari model tadi ya? Dari itu yang model. yang ngebawa kamu akhirnya ke kemana-mana tuh? I think content creating sih, lebih ke content creator sih Kak. Iya maksudnya awalnya dari situ kan? Dari model atau sebelumnya kamu udah bikin konten juga? Awalnya modeling dulu, terus akhirnya content creator di TikTok. Heeh. Terus kayak TikTok itu sih Kak, seru sih itu. Jadi waktu 2020 itu kan COVID. Itu awal mulanya mulai naik lah konten kreator yang lain juga kan. Aku juga termasuk generasi COVID. Aku bikin konten atas nama Kak Udin gitu. Terus tiba-tiba rame. Gara-gara aku ngomong medok gitu Udin. Lah kamu medok ya tapi ya? Orang Surabaya. Oh. Cok. Tiba-tiba banget. Surabaya, Cok. Ya gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kamu bisa pakai bahasa Inggris medok nggak? I can little lah, tapi it's weird sih. I don't really use it sih. Oh, iya, lucu. Kayak nobody use it sih. Nobody use it ya. Yeah, not everybody use it, tapi I hear it a bit lah. Good. Kalau lihat dari penampilan kamu nih, kamu dulu pernah syuting di Jogja, ya kan? Terus karena kamu gabut, malam-malam kamu naik motor pakai gaun merah. Jambret, tahu bener, ngeri kali. Oh my god. How did you know, bro? Iya kan? Ya gak tahu. Kamu jalan ke sana kemari muter-muter sama talent koordinatornya lah berarti itu ya. Iya, sama telkonya. Ih, ngeri banget tahu, cuy. Karena gabut. Ih, ngeri kali. Iya, kok tahu? Padahal itu nggak ada di berita-berita kan? Ih, ngeri banget tahu. Ih, tahu dari mana? Benar nggak tapi? Iya, di judulnya tuh apa tuh? Temui aku di Kota Lama. Kemarin tuh kayak di Semarang, Jogja, bukan di Jogja. Bukan ya? Kok Semarang. mirip Jogja nih? Oh iya. Oh Semarang. Semarang, di Semarang. Tapi kamu bener naik motor Beneran naik motor. keliling-keliling gitu? Aku seneng naik motor. Diboncengin sama dia? Iya. Dia deg-degan nggak? Enggak, karena kan kayak teman. Oh. Aku tuh deket sama apa ya? Aku tuh suka ngobrol sama anak-anak telco. Kalau misalnya sama apa ya, sama kru gitu aku deket sama anak-anak kru. Biasanya sama anak-anak telco itu baik banget. Kayak deket-deket. Ya iyalah mereka harus baik. Kamu talentnya? Kalau mereka jahat mereka dipecat. Enggak gitu, maksudnya akunya mendekatkan diri juga. Oh, iya benar-benar. Kan ada kan yang jahat gitu, kayak kalau misalnya salah dikit, ih lu mah gini-gini, aku enggak. Aku mah kayak enggak apa-apa, Kak, santai. Bagus, mantap. Terus, aku mau nanya nih, cara kamu ngejaga badan Wah, bisa berat. Maksudnya bukan seberat itu, tapi bisa menjaga tidak overweight tadi, nggak bisa kamu Wah, itu bisa stabil segitu. jadi ada beberapa cara sih, Kak. Waktu dari kecil kan Pola makanan juga. pola makan, tapi itu kebantu genetik juga. Jadi pertama genetik. Karena papa mamaku Berarti mama kamu badannya bagus? bagus. Oh iya. Kakak nanya mamaku cakep. Oh iya. Iya, mamaku cakep. Ada nomornya berapa? Nggak boleh. Mama udah ada papa. Saya juga bercanda. Mamaku dulu atlet. Oh iya. Papaku dulu atlet. Serius? Iya. Papa atlet Engkau karate. ini berasal dari keluarga atlet kisah anak? Iya, aku juga baru tahu. Bukan baru tahu. Maksudnya baru apa ya? Kayak iya, maksudnya iya. Papa dulu atlet apa? Papa atlet karate. Oh iya. Kalau mama renang dulu. Oh. Yes. Tapi atlet nasional atau memang Kalau papa itu, jadi kalau misalnya pernah my ikut grandpa, kejuaraan?
Papa iya. Oh iya. Kalau grandpa sampai ke Jepang. Oh. Sampai ketemu siapa ya? Master Oyama ya kalau nggak salah ya. Oh. Aku lupa deh namanya. Tapi kayak dia tuh sampai kalau misalnya manggil papa itu bukan sensei lagi, kayak Shihan. Shihan itu kayak udah dan berapa gitu, ada strip berapa, strip 3 atau 4. Kalau grandpa itu 7. Black belt strip 7. Kalau mama itu atlet renang, aku lupa tingkat berapa, tapi mama itu dulu tuh ada sayapnya. Sini. Gila keren sih. Iya. Bodinya gitu. Berarti dia sering menggunakan gaya kupu-kupu. Iya, bener. Ya kan? Iya. Kalau aku nggak bisa renang. Oh iya. Iya. Gaya batu. Iya. Ya kan? Lelep aja. Tapi kamu ikut maksudnya ada olahraga bela diri gitu. Aku kickboxing iya, karate juga iya. Tapi sekarang udah jarang banget olahraga, Kak. Dulu sempet skateboard, terus aku ankle. Anak ini jarang olahraga, badannya segini. Coba. Jarang olahraga katanya. Aku Jarang olahraga tuh kayak gini badannya. aduh, aku jarang makan ya. Tapi sering makan sih sekarang. Jadi gini, Kak, aku kasih tips and tricks, Kak. Apa itu? Jadi gini, Kak. Kakak kalau makan karbohidratnya tuh dikurangin, tapi proteinnya dibanyakin. Misalnya, aku nggak makan nasi, dan aku kurangin makan gorengan. Susah kan, berat kan kalau gorengan kan. Tapi coba dikurangin. Tepung juga dikurangin. Ya itu yang karbohidrat dikurangin, roti juga dikurangin. Tapi kakak makan daging boleh, makan ayam juga boleh, telur juga boleh. Jadi kadang-kadang kalau aku makan di hotel, karena all you can eat, aku minta putihnya telur, scrambled eggs 7 biji. Terus buah-buahan. Biasanya aku makannya papaya, kalau enggak semangka. Itu 7 biji juga. Enggak. Kirain Yang potong-potong semangka aja. 7, papaya 7, putih telur 7. Enggak dong. Malah klinik deh. Aku soalnya ngejarnya ke protein. Jadi meskipun aku itu kurus, tapi kurusnya tuh enggak kurus yang kayak wah gak makan. Iya, bukan beneran. kering, bukan lesu, bukan kurus lesu. Iya, jadi kalau ini kakak pegang nih, ini kayak enggak ini aja, enggak apa-apa, ini. Enggak pegang aja ini. Enggak kakak sini. Tante maaf ya tante. Maaf saya izin. Iya. Isi bos. Keras bos. Ini kenceng, ini yang kenceng, sini kenceng. Itu kenapa? Sering nonjok apa gimana? Dulunya, tapi kan udah setahunan deh kayaknya aku nggak nge-gym bener-bener yang intens gitu. Nggak sih, aku setahun sih nggak nge-gym sih. Dan nggak olahraga. Gak olahraga aja begini, gimana olahraga dia? Iya. Bener, tapi bener keras. Lebih keras tangan dia dapat tangan gue nih. Pegang. Oh iya. Iya kan? Iya lagi. Terus aku Begini. Kayak digini padahal enggak gitu. Kok bisa? iya itu kakak jaga makan banyak protein. Kok temenku yang satunya dia suka Kalau temen tuh oh makan temen jangan Kak. banyak gak karbonya? Soalnya Bahaya. saya sering makan temen dulu. Itu banyak dosanya Kak. Saya sering makan temen dulu karena kayaknya kebanyakan karbo jadinya. Wah itu banyak dosanya sih Kak. Berat itu Kak. Berat di sini sih. Iya. Iya berat banyak. Ya begitulah. Katanya Zoe syuting film horor komedi. Oh iya ada. Iya. Iya. Ini katanya memang ini nih. Zoe ini orangnya tuh memang nggak neko-neko. Dia tuh orangnya tuh asik, supel. Terus kalau di lokasi syuting tuh nggak banyak tingkah. Dia syuting di mana aja? Syuting di hutan ya, di gunung-gunung. Iya lagi. Dia santai aja dia. Aku Mau aja, masih maksudnya ingat Pak asik aja Ganang. gitu. Pak Ganang lucu banget lagi itu. Pak Ganang. Oh ada Pak Ganang di situ. Ada Pak Ganang. Itu syuting film apa itu? Itu syuting film itu Playsetan. Playsetan. Iya. Kalau nggak try? Ya Cry. Cry. Oh. Iya, Itu lucu banget soalnya kayak sebenarnya aku selama syuting horor itu kayaknya nggak pernah takut di set deh. Karena selalu ada orang-orang kan. Jadi kayak selalu fun gitu. Aku paling kalau misalnya di set tuh takutnya kalau misalnya sendirian, dan untungnya aku nggak pernah sendirian. Yang paling bikin lucu itu ketika di Playsetan itu aku nggak pernah takut. Karena selalu ada orang takut di sebelahku, yaitu Pak Ganang. Jadi kalau misalnya dia takut, aku ketawa. Dia penakut. Aku mau takut gak jadi takut. Padahal dia dulu tuh mantan Mattel tau.
Bisa-bisanya dia penakut. Serius? Iya, Ih, keren banget Pak Ganang. dia tuh matel dulu. Mata elang. Keren. Penakut dia ternyata. Tapi seru. Sering teriak-teriak dari situ. Nggak teriak sih Pak Ganang itu, sebelum dia teriak kayaknya lari dulu. Udah hilang duluan. Jadi kayak, Pak Ganang mana? Nggak tahu Pak Ganang hilang. Gue kayak, lah hilang. Oke. Tapi emang itu syutingnya tempatnya serem nggak? Enggak sih. Enggak ya? Karena banyak kru. Orang dia bilang enggak kan dia yang syuting. Mas Ganang kan dibilang ini, dimonitor. Serem tapi enggak serem enggak sesuai. Jadi gini Kak, kalau misalnya dari aku ya, karena aku di depan monitor, nggak serem. Karena kan banyak orang, ada kameramennya, di situ juga ditemenin banyak orang, sama telkonya ada di samping, jadi kayak nggak. Tapi kalau di belakang monitor kayaknya serem. Soalnya ada tenda, Iya. Kadang sutradara cuma berdua doang tuh dia. kasihan. Tenda. Itu maksudnya. Aduh, Action. mau ngomong cut tapi dia takut ya kan? Iya. Tapi kamu memang film udah berapa banyak sih kamu main film? Pertama kali kamu Wah, masuk terjun ke dunia acting tuh tahun berapa? Judulnya apa? 2020 tadi kan? Judulnya apa? Surga untuk Ayah. Surga untuk Ayah. Itu pun kayak apa ya? Kayaknya waktu itu Itu series ya? enggak film. Film Di Makassar itu ya? Iya di Makassar. film tentang Makassar. Enggak, dia tuh tentang orang Jakarta, cuman syutingnya di Makassar. Oh, Karena produksi dari Makassar. itu sebagai apa? Sebagai apa ini berat nih. Di situ aku sebagai dokter, Kak. Bayangin umur 15 tapi disuruh acting jadi umur 26, 27. Ya, kadang-kadang suka sih orang-orang ya. Bingung juga ya kan. Anak kecil disuruh jadi dokter yang umurnya 26 tahun. Tapi cocok. Karena tinggi kan? Karena tinggi, karena ya karakternya dapet, cuman agak jauh ya gitu. Dulu waktu kecil tuh mikir, yaudah deh bisa. Harusnya kan jadi dokter cilik ya kan? Ya, jadi dokter cilik bisa tuh. Itu pertama kali. Habis itu? Habis Itu itu, waktu itu kamu dapat berapa scene itu film itu? wah Surga lupa untuk deh Ayah. Kak, udah lama itu Kak, lupa deh. Kayaknya lumayan kok, kemarin tuh dapet I think around like 20-an, Oh iya? I think, iya Oh banyak dong. lumayan. Itu muncul terus. Muncul lumayan, Oh. 15-an, Aku 20. pernah dapat film satu scene dari belakang. Ngapain? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Cuma disuruh doa doang dari belakang. Akhirnya gue gini, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada di sana. Oh iya Pak. Maaf. Kan kameranya di sana, kan kita pengen lihat kamera juga kan biar orang tahu. Nggak boleh. Makanya nggak kelihatan dong. Nggak kelihatan. Lah, Ini doang. lah terus, Soalnya kata orang-orang aku tuh belakang jenik. belakang jenik, Iya. nggak fotogenik. Nggak fotogenik. Aku tuh Eh. belakang jenik. Bagusnya lihat dari belakang. Oh gitu. Begitu dari depan males. Ya udah nggak apa-apa Kak, nanti kalau misalnya ada film ya calling ya. Belakang jenik. Enggak, fotogenik, depan Oh. juga, depan jenik. Tapi kamu katanya ini dekat banget sama Rudy Salim. Oh iya. Kalau ketemu dia gini terus dong. Oh iya, salim terus. Iya kan? Itu sebenarnya dia yang gini apa kamu yang gini? Kan Rudy yang Salim. Iya, Iya kan? Iya. Rudy Salim. nggak salah, sama-sama salim kayaknya. Iya. Ya begitulah. Dekat sama beliau. Iya, kalau Tapi sampai misalnya akrabnya sampai dikira orang apa? anak angkat. Emang anak angkat. Selain itu kamu juga nulis lagu ya kan? Yes. Habis nulis lagu. Tapi kamu udah punya single atau album? Single udah ada Yang berapa ya? yang liriknya diganti tadi, yang dari baku ke itu tadi? Belum diganti, Oh, belum udah diganti. udah Masih- aku rilis. Masih baku. Masih baku, udah dirilis, udah di Spotify. Oh iya. Ha-ha. Apa judulnya? Kita tak sama satu, kau di mana satu, terus suara untuk rakyat satu. Kemarin waktu demo aku bikin. Terus ada, ya itu aja sih. Yang single andalan yang mana? Yang untuk sementara ini sebenarnya yang rame kemarin itu kau di mana? Aku di sini. Aduh, oke siap. Terus yang habis ini akan rilis tuh ada aku lagu Inggris yang diterima sama MNC itu. Oh iya.
Liriknya gimana tuh yang kau di mana? Yang baku tadi itu yang baku tadi kan? Ini semuanya bagus sih. Cuma yang ini kayak masih mending. Kau di mana itu enggak sih ya. Katanya baku juga sih, enggak jadi deh, enggak ada yang mending. Semuanya baku, Kak. Iya. Contoh liriknya gimana tuh? Kau di mana? Aku mencari di saat gelap aku sendiri. Harus kuat hadapi semua ini walau tanpa dirimu di sini. Bakunya di mana? Kau kekasihku menghilang di kayak Enggak, iya Wak. kan? Enggak baku-baku Kayak- banget. Kayak iya gak sih? Enggak, memang bagus kok liriknya. Maksudnya enggak terlalu baku yang kata Kayak maksudnya dia tuh karena aku kan Gen Z. Kayaknya bro mengharapkan aku tuh bikin lirik yang itu kayak yang prokem lebih gitu kayak apa ya, ngerti gak sih yang kayak lebih Gen Z-able gitu, kayak misalnya kayak kau curi-curi pandang atau kayak apa gitu yang Itu kayak lebih Kakanda di mana? Nah, itu baku tuh. nggak kakanda juga, maksudnya kayak lebih swag atau kayak bukan swag sih, lebih kayak ke wah kayak gitu Kak. Kayak gimana tuh? Kayak gitu tuh kayak mana? Kayak gitu tuh. Kayak aduh jelasnya susah ya. Kayak vibe-nya tuh lebih friendlyable maybe. Kalau misalnya aku bikin itu terlalu kayak apa ya, kayak relate tapi relatable-nya tuh kayak terlalu ini dibikin sama orang yang di tahun 90-an gitu loh. Gitu kali. Mungkin ya. Terlalu old mungkin. Terlalu menurut mereka old ya, dia bilangnya gitu. Makanya kayak Zoe, kamu tuh bagus. Tapi tua yang kamu bikin ini kayak kamu translate banget gitu. Kayak ini nggak dibikin sama manusia gitu loh. Kayak iya. Dibikin sama malaikat. Wahai. Bisa. Berarti kamu sekarang umur 20 dong? 20. Kamu udah dibolehin pacaran belum sih sama mama? Wah, mamaku mah santai banget. Oh iya. Iya. Oh iya. Berarti Iya. kamu udah dibolehin pacaran? Mantan dari Oke. Mantannya 5, mantannya? Jangan di-expose, kenapa sih? Gak usah. Mantannya 5. Aduh. Tapi sekarang kamu masih pacaran? Enggak. Hah? Udah Enggak. gak usah. Oh. Udah 5 ya. Hah? Udah 5 soalnya. Udah 5 soalnya. Jadi Heeh. sekarang 5-5-nya masih jadi pacar kamu atau gimana sih? Enggak, Oh. maksudnya gini. Maksudnya sekarang ini aku kayaknya mending fokus karir dulu deh Kak. Soalnya Baru fokus pacaran, baru sama hubungan segala macam belakangan lah gitu ya. iya, karena apa ya? Aku merasa kayak oke, karirku lagi oke nih, dan aku merasa kayak ya udah deh, aku mau fokusin dulu aja karena kalau aku wah ini jangan aneh ya Kak, tapi jujur aku kalau misalnya lagi pacaran tuh Kak, aku fokusnya tuh bisa kebelah dua karena kalau misalnya aku benar-benar cinta, aku benar-benar tulus, aku benar-benar sayang gitu. Weh. Meleleh. Wah gawat nih. Wah beruntung banget lo kalau dapet Zoe. Cuman kalau lo macam-macam ingat Sihan. Hah? Sihan. Ingat Sihan. Sabuknya udah black beltnya udah apa namanya? Bintangnya udah berapa tuh? Itu ada 4. 4. Grand 4 7. 7. Selesai lo. Pak. Tulang rusuk patah aja. Hah? Jangan macam-macam. Berarti mama santai aja. Tapi manajer mama tuh manajer kamu ya? Yes. Iya. Yes. Kenapa kamu nggak mau cari manajer lain? Udah. Dan paling bagus itu mama menurut aku. Oh iya. Manajer lain aku Bukan begitu kamu dapat manajer lain terus diguna-gunain sama mama kamu terus dia nggak betah gitu. Oh, Akhirnya- enggak dong. Bukan Jadi ya? gini, aku sempat ada manajer dulu Kak. Ngambil uang aku ada. Ngambil kemarin tuh 2 digit lah, lumayan. Terus ada juga aku kemarin ada manajer, dia nggak ngapa-ngapain, kayak nggak bisa nyari aku kerjaan juga, diem aja di situ. Itu mah asisten. Nggak nyariin kerjaan mau disuruh-suruh aja lah kalau gitu. Iya makanya jadi Mau jadi manajer mau jadi asisten lo bilang. mending mamaku sendiri aja. Jadi kalau misalnya mama aku itu my manager, I'm just gonna say my manager, which is my mom. Dia itu bener-bener literally nyari aku kerjaan, iya. My mom juga jadi sopir, iya. Toh, Mama juga kadang-kadang aku kayak baru bangun terus kayak aku kemana ya? Kamu ke ini terus nanti ke sini. Ini mama udah siapin kamu baju, mama juga udah siapin kamu makan, kamu tinggal jalan. Oke, siap.
gitu. The Jadi, real manager. Iya, ini the real manager 24 jam 24/7. Oh, nggak tidur dia? Oh iya, tidur. Oh, Aku nggak tidur, kadang-kadang aku. oh iya. Jadi kalau misalnya kakak tahu, di keluarga aku nggak perlu tes DNA. Karena gini kak, aku sama papaku itu udah sifatnya agak mirip-mirip. Kita sama-sama nggak suka tidur. Kita suka tidur, tapi nggak suka tidur at the same time. Jadi gini, kita susah tidur, tapi sekali tidur susah dibangunin. Oh. Kalau adikku nggak perlu dites DNA juga, mukanya plek ketiplek papa. Cuman sukanya ngedesain dan sukanya gambar Oh iya. kayak mama. Itu Oh, kamu bisa gambar juga? mama desainer. Luar biasa. Jadi fun fact about my family itu gini. Oh my god, I can't. If I talk about my family, I'm gonna cry, bro. I can't do this. Jadi gini, oh my god. Don't cry, Argentina. Don't let me. Don't let cry me cry. for me, Argentina. Jadi kayak gini, kalau misalnya, jadi keluarga aku kan dari Surabaya kak. Duh, kayak setiap kali mau ngomong keluarga itu pasti nangis gitu loh. Jangan nangis please. Mamaku itu desainer kak. Jadi mamaku itu apa ya? Desainer itu udah 20 tahun sebenarnya. Jadi kayak mama ninggalin semua kerjaannya mama, desainernya mama. Karena thank you. Karena mama itu mau jadi manajer aku kak. Mama jangan ikut nangis, ih. Aku ngecas. Jadi mama itu kayak, I love my mom for one thing, I love my family for one thing, because like mama itu ngorbanin semua itu buat aku kak. Aku ke Jakarta itu ngerantau itu berdua sama mama awalnya, dan itu pun kayak aku nggak minta mama untuk ngerantau, tapi mama itu mau gitu ngerantau bareng aku untuk membantu aku chase my dreams. Dan mama di Surabaya itu sukses loh kak. Mama punya butik, 20 tahun mama kerja sebagai desainer. Ada karyawan ada 30 lebih. Iya, sukses banget mama di situ. Itu ditinggalin semua buat aku. Papa juga nggak cerai, cuma kayak ditinggalin aja. Ditinggalin di Surabaya maksudnya. Rumah di situ ada, tapi ditinggalin buat kita di sini di Jakarta. Awal-awal di Jakarta kita ngekos, bawa cuma 2 koper. Kita nggak ada mobil, jadi kita ya udah pakai ojek online. Awal-awal aku masih ingat nggak ada apa-apa, ya udah nggak ngerti apa-apa, ikut casting satu-satu, PH. Terus di situ aku masih ingat karena adikku ditinggalkan di situ. Kasihan kak, dia kadang-kadang nggak bisa makan, lupa. Biasanya kalau ada mama sama aku dikasih jajan. Kadang-kadang kalau dikasih makan mbak, dia nggak demen makannya kak. Jadi dia kelaparan gitu seharian nggak makan, sampai kurus kerempeng. Kita panggil Barbie, mirip Barbie kamu. Karena kurus. Saking kurusnya. Kan aslinya gendut, tiba-tiba kurus, ih Barbie gitu. Kita manggilnya gitu, lucu. Terus karena akhirnya ya namanya juga konsisten ya kak, akhirnya untungnya kita sekarang udah punya apartemen, udah punya kendaraan. Terus karena adikku, aku juga kasihan lihat adikku nggak kuat di sana di Surabaya sendirian, nggak ada mama, nggak ada aku juga kangen banget sama adikku. Aku tuh cinta banget sama keluarga aku kak. Aku bilang sama adikku, ya udah, yuk pindah ke Jakarta. Mama sama papa bilang gini, ya udah Sion pindah ke Jakarta nggak apa-apa, tapi kamu yang biayain. Iya nggak apa-apa. Aku yang pindahin adikku ke Jakarta. Aku yang sekolahin dia di Jakarta. Pindahlah dia, Zion, ke Jakarta. Pindahlah dia ke Jakarta. Giliran papa sendirian di Surabaya. Kasihan juga papa, stres juga papa sendirian kan. Pindah juga ke Terus mau Jakarta. dikarate-karatein sama dia. Pak sendirian kan. Bingung ini semua dikarate-karatein sama dia. Semua dihancurin. Enggak, papa akhirnya pindah kak. Akhirnya sekeluarga di sini. Ya begitulah. Tanpa sepengetahuan Zoe,
kita diam-diam mengundang mamanya. Lah kan mamanya manajernya ya pasti. Ah, Keren. Tough. sorry jadi nangis ya ampun. Aku kalau ngomongin keluarga Nggak selalu apa-apa. nangis. Ada beberapa orang emang kalau ditanya tentang keluarnya tapi terlalu sensitif hatinya, terlalu ya karena banyak hal-hal yang nggak bisa, ya sebetulnya nggak bisa gimana sih, kayak kalau apa namanya, kalau kayak siapa tuh yang gondrong penyanyi Nuina Inu Mawang, ya itu kan dia sebenarnya mengungkapkan rasa cintanya ke orang tuanya, ke mamanya, tapi ya gitu nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Saking cintanya sebenarnya, saking sayangnya kita sama orang tua, kita tuh nggak pernah ada terutama laki-laki susah banget ngomongin mama aku sayang kamu, susah. Iya. Cara ngomongnya inu sebenarnya. Ya maksudnya banyak banget yang di kepala tuh ya nggak bisa keluar, makanya ada beberapa orang yang begitu keluar satu kata aja, tes, udah nggak apa-apa, itu manusiawi, Iya. itu bagus justru dong, ya kan? Bagus. Kalau kita nggak mau ngomongin keluarga kita kan berarti ada apa-apa berarti, Iya itu benar. ya kan? Makanya menurut aku kayak peran orang tua itu penting banget sih. Sangat. Dan maybe buat kalian yang di sini kayak kalau misalnya kalian itu anak rantauan lah, and maybe I don't know if you guys are like close with your parents or not, tapi kalau bisa coba mendekatkan diri dengan orang tua kalian karena itu menurut aku penting banget sih. It's like really important, and apa ya, itu salah satu yang membuat aku bisa bertahan segini lamanya karena aku deket sama mama. Karena peran mama besar di karir kamu ya. Luar biasa. Zoe, Yes. closing Apa tuh? terakhir, Apa itu? apa kabar? Baik. Kamu kasih kalimat motivasi atau kalimat yang ya quote of the day lah, Aduh, kata-kata hari ini. Aduh, aku kalau Kata-kata hari ini tanya untuk kata-kata hari ini. memberikan semangat atau memberikan sedikit nasihat. Apa ya? Kepada Gibran, loh bukan, kepada kita semua. Oke, siap. Di balik haters itu ada kesuksesan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngebully kamu atau ada pun orang yang menjatuhkan kamu, tenang. Ada pasti orang yang membantu kalian, dan kalau misalnya nggak ada pun, well, try to talk it out with your parents because they might help you. Gitu. You know? You understand? I'm not. Loh, enggak. I'm not. Saya juga ngerti. Pokoknya itulah tadi yang dia omongin, ya. Oke, gue Sky Al Mukarram undur diri dan Zoe juga undur diri. Assalamualaikum. Cikiciu. Kalau kalian nanti mau bintang tamu siapa? Komen di bawah. Nanti kita undang. Kalau dia mau, kalau enggak ya udah kita cari yang lain, oke? Assalamualaikum. Cikiciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.